Ketemu lagi dengan saya Ruben Amor di Hotelier Channel. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengupas sedikit sekaligus menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman hotelier dan beberapa para hotel owner yang sempat memberikan pertanyaan tentang apa dan bagaimana Liberta Hotel International. Perlu kita ketahui bahwa Liberta Hotel International adalah hotel manajemen company atau hotel operator yang berkiprah di Indonesia, di mana latar belakang daripada Liberta ini sendiri adalah sebagai hotel owner, di mana sampai dengan hari ini Liberta sudah memiliki hotel kurang lebih 5 dan beberapa hotel yang dikelola secara profesional sebagai hotel operator. Sebenarnya apa yang menjadi latar belakang Liberta Hotel International bisa menjadi hotel operator adalah dengan pengalaman yang dimiliki, dengan beberapa properti yang sudah diberikan kepada hotel operator untuk dikelola sebagai hotel manajemen company, sebagai mitra kerja di dalam mengoperasikan atau mengoperate hotel yang dimiliki oleh Liberta itu sendiri. Bertolak dari pengalaman yang ada, lalu pada akhirnya kita coba untuk merumuskan bagaimana kita bisa menjadi satu hotel operator dengan melihat atau menelusuri pengalaman kita yang sudah terjadi, yang kita alami dengan beberapa grup sebelumnya, sehingga lahirlah apa yang kita sebut dengan Liberta Hotel International sebagai hotel manajemen company yang ada di Indonesia hari ini. Pada situasi saat ini yang paling utama atau mendasar adalah dengan pandemi ini akan memberikan satu dampak yang sangat besar, terutama terhadap bisnis perhotelan di tanah air. Kurang lebih 3.000 hotel yang saat ini tutup dan begitu banyak karyawan yang memang terpaksa mau tidak mau dirumahkan, dengan sendirinya akan memberikan satu moral yang sangat besar terhadap para karyawan yang pada akhirnya sampai kehilangan pekerjaan. Ini tentu juga menjadi satu perhatian, satu kondisi yang kita pahami bersama karena situasi pandemi yang berlaku secara global. Pertanyaan yang pertama adalah kenapa Liberta mau mengambil satu risiko atau mengambil satu sikap di tengah pandemi sementara hotel banyak yang tutup, Liberta mau mengembangkan atau mau ekspansi? Satu pertanyaan yang cukup mendasar karena diyakini bahwa semua bisnis perhotelan mengalami situasi yang tidak baik, sehingga banyak pelaku bisnis pada akhirnya memutuskan untuk memberhentikan sementara operasional hotel. Menjawab pertanyaan ini, Liberta tentu akan melihat atau punya satu pandangan yang tersendiri kenapa kita mau mengambil satu risiko di tengah situasi bisnis yang memang tidak terlalu menguntungkan. Ada satu hal yang mendasar yang perlu kita pahami adalah di tengah pandemi ini kita coba untuk mengambil satu momentum, satu sikap untuk terlibat secara langsung bagaimana menghidupkan perekonomian dari sektor pariwisata itu sendiri atau khususnya di perhotelan. Dengan mengambil tindakan seperti ini tentu ada banyak risiko yang menjadi pertimbangan, tetapi kita yakin dan percaya bahwa kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melakukan satu pola kerjasama terhadap para pelaku bisnis yang situasinya memang sangat memprihatinkan. Kalau kita lihat kembali, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata atau melalui Kemenpar memberikan apa yang kita sebut dengan insentif. Ini adalah satu tindakan, satu mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap sektor pariwisata, sektor perhotelan untuk menggairahkan kembali bisnis perhotelan di tanah air. Tetapi dampaknya tidak terlalu banyak dirasakan oleh teman-teman pelaku pariwisata khususnya perhotelan. Atas dasar ini tentu kita mengambil satu sikap, ada satu peluang yang bisa kita kolaborasikan
menjadi satu bisnis kemitraan yang saling menguntungkan satu sama lain. Kira-kira jenis kolaborasi apa yang akan kita lakukan? Ini juga menjadi satu hal penting yang perlu kita ketahui, bahwa Libertas sendiri melalui program ini kita coba merumuskan pola kerjasama yang kita sebut sebagai rebranding. Tentu para pelaku, teman-teman para hotelier ataupun para pemilik properti juga menyadari bahwa pola rebranding ini adalah satu terobosan yang sifatnya bukan hal yang baru, tetapi sifatnya lazim, umum terjadi di dalam bisnis kolaborasi, bisnis perhotelan. Dengan momentum ini kita coba mengambil satu sikap, menjadikan ini sebagai satu core bisnis, satu peluang yang bisa saling sinergi satu sama lain untuk menghidupkan pariwisata atau perhotelan di tanah air. Apa sih yang kita harapkan dari pola kerjasama dalam bentuk rebranding? Yang perlu kita perhatikan di dalam kerjasama rebranding ini, tujuannya adalah agar bisa menciptakan satu bisnis, satu kolaborasi kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain dalam kurun waktu tertentu, terutama selama masa pandemi ini. Berbicara masalah rebranding, tentu kita tidak terlepas dari apa yang disebut dengan biaya ataupun cost. Siapa yang bertanggung jawab terhadap biaya yang akan dilakukan atau yang akan dikucurkan terhadap kegiatan rebranding? Nah, di sini peran Liberta cukup dominan dalam arti memberikan satu kemudahan, satu ruang untuk bisa bersinergi dengan teman-teman atau para hotelier, para pemilik properti yang memang kondisinya lagi tutup atau memang perlu injek atau perlu penyihatan, maka Liberta menjadi salah satu alternatif, satu opsi untuk bisa membangun bisnis kemitraan secara bersama-sama. Di dalam pola rebranding ini ada beberapa poin yang perlu mendapat perhatian utama atau alokasi terhadap biaya yang kita siapkan untuk melakukan satu rebranding terhadap existing hotel yang memang pantas, layak untuk perlu menjalin kerjasama dalam bentuk kemitraan. Ada 4 komponen utama yang perlu kita alokasikan, yang perlu kita pikirkan, bahwa rebranding ini benar-benar butuh effort yang cukup besar, butuh perhatian, butuh kerja keras yang sifatnya saling sinergi sehingga dana yang dialokasikan untuk kegiatan rebranding ini tepat atau sesuai dengan sasaran harapan kita bersama. Yang pertama adalah kita berbicara masalah interior. Nah, dengan kondisi kamar yang ada perlu kita refurbish sesuai dengan kebutuhan secara priority. Tidak berarti secara total semua kebutuhan kamar itu di-refurbish, tetapi kita menggunakan skala prioritas. Karena dana yang kita alokasikan untuk pola rebranding ini juga terbatas nilainya, tetapi minimal bisa menghidupkan atau bisa melangsungkan hotel ini secara umum. Yang berikut adalah kita berbicara masalah cushion atau aksesoris terhadap bedding yang memang kita butuhkan di setiap kamar hotel. Yang ketiga yang perlu juga menjadi perhatian adalah semua signage atau semua branding, baik itu totem ataupun semua logo-logo yang berbau hotel itu juga perlu kita perbaiki, kita ganti, di mana tentu dalam hal ini juga membutuhkan biaya yang relatif besar. Dan poin yang keempat yang menjadi keunggulan kita di dalam Liberta ini adalah kita berbicara masalah digital ekosistem yang menjadi satu poin plus di setiap unit usaha yang dikelola oleh Liberta Hotel Internasional. Lalu apa yang perlu menjadi fokus perhatian di dalam Liberta ekosistem yang kita bangun lebih kepada digital system yang kita sebut di dalam satu platform kita, yaitu Liberta Ekosistem Digital. Ini mencakup 4 poin utama yang perlu mendapat perhatian karena trennya hari ini adalah semua booking, semua para kaum milenial lebih praktis menggunakan mobile, di mana segala sesuatunya lebih gampang dan lebih terupdate. Lalu apa sebenarnya yang menjadi keunggulan daripada Liberta Ekosistem? Ini platform yang kita bangun dengan tujuan utama adalah memberikan kemudahan akses ataupun fasilitas terhadap setiap para tamu ataupun para customer untuk bisa melakukan kegiatan, apakah itu booking engine atau bisa melakukan
kebutuhan-kebutuhan yang lain yang notabene semua bersumber dari mobile yang kita miliki. Yang pertama adalah kita berbicara masalah e-butler. E-butler ini menjadi satu keunggulan atau satu produk unggulan yang dimiliki oleh Liberta, di mana di dalam e-butler ini segala kebutuhan terhadap tamu akan terdelivery, akan terrealisasikan dari handphone yang kita miliki. Artinya bahwa semua kebutuhan digital ataupun permintaan-permintaan yang terkait dengan permintaan di kamar ataupun terhadap kebutuhan yang lain yang terintegrasi dalam satu hotel, ini semua akan disiapkan oleh Liberta sebagai salah satu hotel management company dengan kekuatan secara digital. Poin yang kedua adalah booking engine. Tentu ini adalah satu platform yang kita bangun, yang kita develop untuk memudahkan para tamu mengakses atau melakukan transaksi booking langsung ke libertabooking.com. Karena secara operasional terhadap biaya ini jauh lebih murah dibandingkan kita menggunakan platform yang notabene sudah cukup besar dengan persentase yang relatif mencapai angka 18 sampai dengan 20 sekian persen. Satu nilai yang cukup besar. Melihat perkembangan ini, maka Liberta sendiri mencoba untuk melakukan satu development terhadap IT di dalam digital ecosystem yang kita bangun. Yang ketiga adalah self check-in. Ini adalah satu hal yang juga lumrah, tetapi selama pandemi ini kita coba bangun develop sistem ini sehingga bisa memberikan kemudahan para tamu untuk bisa langsung check-in tanpa harus melakukan guest contact terhadap para staff ataupun karyawan yang ada di front desk. Dan poin yang keempat adalah hotel system. Berbicara hotel system, hari ini banyak provider yang memang membuat software yang bermacam-macam baik dari front desk sampai ke back office. Tetapi buat kita secara platform, karena yang kita bicara adalah Liberta Digital Ecosystem, maka ini merupakan satu kesatuan yang terintegrasi satu dengan yang lain, sehingga secara investasi memang agak mahal, tetapi secara operasional ini memberikan satu dampak costing yang relatif lebih murah dan memudahkan para user untuk bisa menggunakan ekosistem ini menjadi satu kebiasaan, satu kebutuhan yang terintegrasi satu dengan yang lain. Pertanyaan yang kedua adalah kira-kira benefit apa yang diterima atau diperoleh oleh Liberta itu sendiri ketika melakukan pola kerjasama dalam bentuk rebranding. Poin yang pertama tentu adalah Liberta akan bertindak sebagai hotel operator yang menjalankan hotel secara day to day dalam kurun waktu tertentu yang memang disepakati oleh para pihak. Sebagai kompensasi terhadap hotel operator, maka di Liberta tentu kita memberikan atau mengenakan apa yang kita sebut dengan manajemen fee. Manajemen fee ini bisa polanya bermacam-macam yang bisa kita ramu, bisa kita diskusikan menjadi satu kesepakatan bersama. Apakah manajemen fee ini kita hitung semata-mata dari omset ataupun dari revenue ataupun kombinasi antara revenue dengan profit. Ini satu hal yang sangat menarik dan ini bersifat umum. Tentu nilai presentasinya sangat tergantung kepada jumlah kamar dan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing hotel. Poin yang ketiga adalah money guarantee. Ini tidak semua hotel operator memperlakukan pola ini karena secara bisnis akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap operator apabila di dalam performance ataupun di dalam operasional tidak akan memberikan atau tidak mencapai target yang diharapkan. Dengan demikian maka ini menjadi bumerang sendiri, menjadi risiko tersendiri terhadap operator. Tapi buat kita adalah ada satu challenge, satu kesempatan yang bisa kita propose, yang bisa kita optimalkan agar ini bisa menjadi win-win solusi, menjadi satu harapan secara bersama-sama. Lalu poin yang keempat yang bisa juga menjadi satu alternatif adalah kombinasi antara money guarantee dan sebagai hotel operator. Tentu dalam hal ini adalah kita akan mendapatkan atau memberikan money guarantee sebagai hotel operator dan juga kita bisa melakukan ini dalam bentuk manajemen fee sebagai hotel operator. Berbagai komponen fee ini bisa kita rumuskan menjadi satu kesepakatan, menjadi satu keputusan bersama yang pada akhirnya memberikan satu keuntungan yang merupakan win-win solusi
sehingga tidak membebankan salah satu pihak. Tentu di dalam pelaksanaan ada parameter yang bisa kita jadikan acuan, terutama terhadap kondisi bisnis sebelum pandemi ataupun selama pandemi. Dua hal ini menjadi faktor utama, faktor kajian kita, bagaimana kita bisa melakukan SWOT terhadap performance baik sebelum ataupun selama pandemi ini, sehingga para pihak bisa mendapatkan satu pemahaman yang sama, satu visi yang sama, untuk bisa bangkit secara bersama-sama menjadikan sektor pariwisata, menjadikan bisnis perhotelan ini akan kembali bergairah seperti sebelumnya. Semoga informasi ini bisa menjadi satu masukan, satu alternatif untuk kita bisa berkolaborasi di dalam membangun dunia pariwisata, khususnya di industri perhotelan menjadi satu momentum, satu bisnis yang saling sinergi satu dengan yang lain. Terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Salam perhotelan.